YouTube Autumn Channel. Seperti biasa kita bakalan review lagi. Kamu bisa melihat nih di depan aku semua ini banyak banget kettle. Ada yang elektrik, ada yang non elektrik. Pastinya kali ini aku bakalan mereview gooseneck kettle. Nah, untuk kettle gooseneck ini berbeda dengan kettle biasanya karena goose adalah angsa, neck adalah leher. Jadi bentuknya seperti ini, ada lekukan seperti leher angsa. Ada beberapa tips buat kamu yang pengen beli kettle gooseneck ini. Pertama, kamu harus melihat kapasitas dari kettle kamu. Kalau misalnya kamu itu penikmat kopi yang suka menyeduh kopi 1-2 cup, alangkah baiknya kalau kamu tuh beli sekitar 500-600 ml. Kalau biasanya kebesaran itu biasanya lebih berat, dan berat ini biasanya bisa mempengaruhi proses penyeduhan kamu. Itu satu kapasitasnya. Oke, yang kedua, usahakan cari kettle dengan bahan material yang stainless steel. Dan jangan karena murah kamu ambil dan beli kettle yang abal-abalan, ala-alaan karena murah. Usahakan stainless steelnya tuh 18/8, dimana 18% itu chromium dan 8% itu nickel dan food grade quality. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah flow rate air kamu itu sangat penting. Flow rate air kamu tuh menentukan segalanya dari hasil penuangan kamu. Itulah dia kenapa kamu harus memperhatikan desain dari kettle kamu. Begitu. Jadi sekarang aku bakalan memperkenalkan kettle-kettle di depan aku. Oke, sekarang kita mulai aja dulu dengan kettle yang non elektrik, karena aku geser aja dulu kettle yang elektrik. Ini aku isi aja airnya semua dulu. Oke, untuk kettle yang pertama yang bakalan aku tunjukkan adalah kettle Hario Buono. Nah, untuk kettle ini Hario Buono itu ada beberapa size, dan ini size-nya 1,2. Ada yang lebih kecil lagi sih sebenarnya. Banyak banget orang yang menggunakan Hario kettle Buono, soalnya ini cocok banget ya digunakan untuk pour over, manual brewing, apapun itu. Dan materialnya ini terbuat dari stainless steel, tapi sebenarnya tipis, which is good karena kenapa? Ini cepat panasnya, tapi cepat dinginnya juga. Jadi kamu harus ulik-ulik sendiri kapan kamu mau nuangkan air kamu ke dalam coffee ground kamu. Jadi kita mulai aja tuangan pertama dari Hario kettle Buono. Oh, by the way ya, handle-nya ini terbuat dari plastik. Ini ada lekukan gini supaya pas kamu pegang itu lebih nyaman, mengikuti jari kamu pas pegangnya. Dan untuk tutupnya sendiri sebenarnya loose fitting banget, nggak kenceng. Jadi kamu harus hati-hati kalau misalnya kamu mau nuang sampai derajat tertentu, kamu usahain tekan supaya ini nggak jatuh. Kita tuangin aja sekarang. Ini flow yang standar, ini yang derasnya. Oke, konsisten ya, biasa. Kita coba dengan flow yang sedikit lebih menipis. Kadang kamu mau menuang air dari kettle kamu maunya sedikit aja, yang nggak gitu deras. Oh, ini bisa. Tapi ya standar lah, nggak gitu tipis airnya. Tapi kita coba yang droplet, step test demi step test. Apakah memungkinkan untuk Hario kettle Buono ini? Sepertinya agak susah sih untuk step test demi step test. Oke, bisa, cuman penuh perjuangan ya untuk Hario kettle Buono ini. Nah, kettle ini biasanya dipakai oleh barista-barista pada umumnya. Dan by the way, ini semua airnya dingin ya, nggak masak, jadi safe untuk dipegang. Dan untuk Hario kettle Buono ini sebenarnya banyak ukuran, size-nya banyak, dan juga ada yang versi elektrik. Kita move on to the next kettle. Kettle selanjutnya adalah kettle Kalitawe. Bentuknya indah dilihat, estetik di mata. Bentuk handle-nya terbuat dari kayu, bagian pegangan atasnya juga terbuat dari kayu. Untuk desainnya ini sendiri aku suka banget. Kenapa? Karena bisa kamu lihat di bagian spoutnya ini ada ekstra lekukan yang di sini, sehingga pas kamu menuangkan air kamu, kamu bisa menghasilkan tuangan yang tetes demi tetes. Dan ini konsisten banget pas dituang. Jadi mari aku peragakan aja sekarang. Kita mulai. Ini tuangannya deras. Oke.
Sekarang tuangan yang tipis. Ini juga bisa, tuangan tipis juga bisa. Oke. Dan selanjutnya tuangan tetes demi tetes. Kita lihat tetes demi tetes bisa nggak? Nggak bisa. Nah. Dan termasuk cepet juga sih, nggak gitu lambat. Kalau mau diperlambat juga bisa, dia keluar juga sih. Oke. Oke, tuh tetes demi tetes. Jadi menurut aku Kalita ini konsisten, flow-nya juga oke, flow rate-nya juga bisa dibuat kencang, slow juga bisa, tetes demi tetes juga oke. Nah, untuk bahan materialnya ini terbuat dari stainless steel yang tebal sehingga bisa membuat suhu air kamu tuh lebih stabil, panasnya tuh lebih lama. Dan untuk pegangan kayunya ini juga nyaman untuk dipegang, gak berat ya, dan sangat mudah banget untuk dipakai. Inilah dia Kalita Wave 1 liter. Kita lanjut aja ke kettle berikutnya. Kettle berikutnya adalah kettle dari Bialetti. Banyak orang yang mengira kalau Bialetti hanya menghasilkan mocha pot. Tidak. Selain mocha pot, Bialetti juga ada menghasilkan seperti pour over. Kettle-nya juga ada, French press-nya juga ada, tapi lebih terkenalnya di mocha pot. Kali ini aku bahas aja langsung ke kettle-nya. Kettle-nya ini dari Bialetti. Nih, di bagian penutupnya ini terbuat dari kaca, dan sekelilingnya ini terbuat dari karet. Pas kamu tutup itu lebih secure. Jadi pas kamu tuang, kamu nggak usah takut kalau tutupnya tuh bakalan terbalik atau jatuh keluar. Pegangannya ini juga terbuat dari plastik, jadi aman pas tekonya ini. Pas kettle-nya ini panas, udah mendidih, kamu nggak usah takut tangan kamu terbakar atau enggak, karena ada ini genggaman yang terbuat dari plastik. Dan untuk Bialetti kettle ini kelebihannya adalah kamu bisa menggunakan di stooktop kompor biasa juga bisa, dan juga elektrik kompor induksi juga oke, bisa kamu gunakan untuk dua-duanya. Kita mulai aja dengan hasil tuangannya itu gimana. Ini dengan tuangan yang biasa, yang deras. Kita mulai dengan tuangan yang lebih tipis. Oh, oke. Nice, konsisten. Kita coba yang droplets, tetes demi tetes. Kalau tetes demi tetes sih harus ada tekniknya, tapi sepertinya nggak segampang itu untuk tetes demi tetes. Tapi untuk kettle yang Bialetti ini sebenarnya standar. Untuk hasil penuangannya juga udah cukup oke dan konsisten juga. Inilah dia Bialetti kettle stooktop yang 1 liter. Selanjutnya adalah kettle dari Kinto. Nah, dari kettle ini kamu udah bisa lihat bentuknya tuh beda dari kettle yang lainnya. Kenapa? Karena penutupnya ini seperti gini. Jadi kamu gak usah bingung kalau misalnya bar kamu tuh lagi rame ceritanya nih, terus banyak banget barang di sana, kamu nggak tahu penutupnya tuh taruh di mana kalau misalnya lagi rame. Ya, ini merupakan salah satu sisi positifnya yang bisa kamu gunakan untuk kettle Kinto ini. Dan selanjutnya kita coba aja langsung hasil pouring dari kettle Kinto ini. Ini dengan tuangan yang biasa. Tuangan yang biasa, seperti biasa, smooth. Kita ke hasil tuangan yang lebih tipis. Lebih tipis, oh juga bisa. Standar lah ya untuk kettle Kinto ini. Tetes yuk. Tetes, kita lihat tetes bisa nggak tetes. Oh, agak susah sih. Tuh, bisa juga, tapi agak susah untuk dikontrol yang tetes demi tetes. Tapi kalau kamu mau yang standar seperti hasil tuangan yang deras dan tipis, bisa kamu lakukan dan dapatkan dari Kinto kettle ini. Standar lah, seperti kettle Bono, Haryobono juga begitu, sama fungsinya. Itulah dia semua kettle non elektrik. Selanjutnya kita langsung beranjak ke kettle yang elektrik sekarang. Let's go. Dan selanjutnya adalah kettle elektrik. Yang pertama kali yang bakal aku perkenalkan adalah kettle Bonavita. Nah, kettle Bonavita ini adalah kettle pertama aku yang versi elektrik.
awalnya belajar tentang manual brewing dan tahu tentang kettle elektrik adalah kettle Bonavita. Ibaratnya ini adalah pencetus lah untuk kettle elektrik versi aku, oke? Dan untuk kettle elektrik ini bisa kamu lihat Bonavita dari pegangannya ini ada lekukan seperti huruf D di sini. Terus ada satu tonjolan yang agak lucu sebenarnya. Ini adalah dimana kamu bisa pegang handle kamu di sini, jempol kamu taruh di sini supaya lebih nyaman aja pas kamu mengangkat kettle kamu. Dan untuk kettle Bonavita elektrik ini size-nya adalah 1 liter. Untuk penggunaannya ini sebenarnya bisa kamu utak-atik sendiri, ulik-ulik sendiri seberapa panas kamu inginkan, seberapa tinggi derajat yang kamu inginkan juga bisa kamu dapatkan dari kettle ini. Kita langsung mulai aja dari penuangan pertama dari Bonavita ini. Ini karena aku udah panasin dari tempe elektrik ini, jadi rada berembun, tapi hasil tuangannya lumayan memuaskan ya. Untuk deras, oke. Untuk segi penuangan yang sedikit lebih menipis juga bisa. Oke, juga oke. Dan selanjutnya adalah tetes demi tetes. Tadi aku udah coba sih tetes demi tetes. Kita pelankan lagi sedikit. Bisa juga. Bisa juga sih tetes demi tetes. Jadi kamu harus latihan terus-menerus sebenarnya untuk menggunakan kettle. Kalau misalnya udah nyaman, kamu bisa take control of everything. Kettle kamu, idaman kamu yang mana kamu bisa langsung pergunakan aja. Tapi ibaratnya kamu harus latihan terus-menerus. Dan untuk kettle selanjutnya adalah kettle elektrik dari Brewista. Usut punya usut, untuk desainnya kamu lihat nih 11-12 ya dengan kettle Bonavita. Engineer-nya dari Bonavita ini beralih ke Brewista dan menciptakan kettle versi dia sendiri. Jadi bisa kamu lihat dari segi desain hampir mirip. Dan untuk segi elektrik template-nya ini juga lebih estetik untuk dilihat di mata. Ini lebih konvensional, lebih ya standar lah kalau yang Bonavita. Ini adalah versi keduanya, versi 0.20, tapi pastinya ini dengan merek yang berbeza. Kita mulai aja dengan spoutnya. Nah, spoutnya bisa kamu lihat ya, kalau Brewista ini lebih melengkung gooseneck-nya kalau dibandingkan dengan Bonavita. Nah, bisa kamu lihat ini hasil runcingannya ini hampir mirip juga dengan hasil runcingan dari Kalita. Tapi kita lihat aja apakah hasil tetesannya bisa sebanding dengan Kalita yang tetes demi tetes, dan apakah hasil tuangannya itu lebih mulus flow-nya. Langsung aja kita mulai dulu. Tuangan pertama dari Brewista Kettle ini. Nah, untuk Brewista Kettle size-nya ada 600 ml dan 1 liter. Kalau nggak salah ini 600 ml. Dan warnanya tuh banyak banget, jadi bisa kamu pilih. Ada yang warna pink, black, dan white juga ada. Kamu bisa cek aja langsung di websitenya Oten Coffee, banyak pilihan warnanya. Dan kita mulai aja. Oke. Wow, smooth banget. Oke, smooth banget sih. Dari tuangannya bisa kamu lihat dengan kecepatan flow yang lebih kenceng, tapi hasilnya tuh tetap konsisten dari hasil tuangan Brewista ini. Tuh lihat nih. Ini yang deras, tetap walaupun aku percepat tapi tetap nih hasilnya konsisten. Kita coba ke yang tetes demi tetes ya. Oke. Tetes demi tetes. Ini agak sulit untuk dikontrol kalau tetes. Bisa. Tapi agak sulit untuk dikontrol. Tapi kalau kamu menghasilkan flow air yang lebih tipis dan konsisten, bisa kamu lakukan dengan menggunakan Brewista Kettle ini. Oke, mari kita review aja langsung electric plate dari Brewista ini. Kita on aja langsung. Oke, langsung kamu bisa lihat plus minusnya. Dan untuk kelebihan dari Brewista ini sebenarnya kamu bisa menahan temperatur yang kamu inginkan. Dan setelah kamu menahan temperatur itu dan biarkan selama 1 jam, ini bakalan otomatis off. Jadi kamu gak usah takut, gak usah standby terus. Kalau misalnya kamu lagi sibuk nih dan biarkan kettle-nya ini mendidih terus tapi nggak tahu sampai kapan, tapi ini otomatis bisa off sendiri, jadi aman untuk dipakai. Kamu bisa takar temperatur kamu mau berapa, terus kamu bisa hold juga temperatur kamu dari menggunakan plate Brewista elektrik ini. Simple as that ya, kamu harus pelajari penggunaannya itu gimana sesuai dengan kriteria yang kamu inginkan. Kita langsung
menuju ke kettle yang terakhir, the last kettle, yaitu VeloStack Electric Kettle EK. Nah, ini adalah kettle VeloStack EK. Dan untuk Velo ini sebenarnya adalah warna terbaru yang muncul di Alton Coffee. Ini ada warna hitam dan ini putih adalah warna terbaru. Warnanya keren banget ya. Warnanya tuh elegan banget dan desainnya tuh minimalis banget. Kamu nggak bisa melihat banyak tombol yang seperti kamu lihat di electric kettle sebelumnya. Ini hanya ada satu tombol, yaitu tombol di sebelah sini yang bisa kamu putar dan klik. Dan di sini kamu bisa melihat pengaturannya semua lewat display di sebelah sini. Dan kamu bisa menentukan di mana kamu mau pakai Fahrenheit atau Celsius, bisa kamu tentukan lewat sini. Kalau C Celsius, kalau F Fahrenheit. Dan biar suhu kamu itu tetap terjaga, kamu bisa utak-atik di sebelah sini hold. Ini untuk menjaga suhu kamu biar tetap terjaga. Ini on, ini off. Sebenarnya untuk Velo kettle ini yang elektrik ada hitam dan putih. Dan kebetulan yang elektrik ini 1 liter. Sebenarnya buat aku pribadi agak berat. Tapi kita lihat aja langsung flow dari kettle ini. Ini dengan tuangan, wow, yang biasa, yang normal ya. Konsisten, dia nggak tersendat, bagus banget. Kita yang normal, kita menuju level yang sedikit lebih tipis. Oh, juga bisa nih, konsisten banget tuangannya, nggak tersendat, flownya juga lancar. Selanjutnya kita ke level yang status densitas, bisa atau nggak di sini? Oh, bisa juga nih, bisa juga. Dan kamu harus kontrol untuk cara penuangan status demi status. Sebenarnya untuk handle-nya sendiri ini ada satu tonjolan, jadi kamu bisa posisikan jempol kamu di atas tonjolan ini supaya pegangannya tuh lebih nyaman aja. Kamu maunya gini juga oke, gini juga oke, terserah kamu sukanya gimana. Selanjutnya kita menuju ke bagian electric template-nya. Cara penggunaannya juga simple banget karena hanya ada satu tombol dan satu display aja. Kamu tinggal tekan sekali, dia udah on. Jadi kamu tinggal nentuin derajat yang kamu inginkan berapa. Misalnya kamu pengennya 80, ya udah biarin gitu aja. Nanti dari 51 suhunya tuh bakalan naik sampai 80. Dan setelah kamu udah mencapai 80, kamu mau ngebrew dan mau melihat waktu yang kamu pakai semasa ngebrunya tuh berapa lama, bisa kamu lakukan dengan menggunakan electric template dari Velo ini. Caranya gimana? Kamu hanya tekan agak lama, 3, 2, 1, langsung udah keluar waktunya, diangkat aja. Ini nih, waktunya tetap berjalan. Dan ini kamu bisa lihat nih, hold. Kamu balik lagi ke sini, suhunya tuh bakalan naik lagi nih. Ini 64 ya, tadi 80, ini bakalan naik lagi sampai 80 derajat. Itulah keunggulan dari Velo Electric Kettle versi EK ini. Bentuknya simple, cara penggunaannya simple, dan juga minimalis dan estetik untuk dilihat di mata. Ini kayak gaya-gaya hipster banget nih untuk desainnya sendiri. Itulah dia semua kettle non-elektrik dan elektrik bebarengan yang aku review versi Alton Coffee. Sebenarnya masih banyak sih kettle-kettle elektrik dan juga non-elektrik. Ini aku pilih beberapa aja. Sebenarnya dengan adanya Gooseneck Kettle ini mempermudah kamu untuk melakukan penuangan di manual brewing kamu. Jadi kamu bisa kontrol penuangan kamu punya flow yang lebih kencang juga bisa kamu lakukan, yang lebih lambat bisa kamu lakukan, dan juga kamu tuang di spot-spot tertentu juga bisa kamu lakukan. Ibaratnya kamu ada full control terhadap flow rate air kamu melalui Gooseneck Kettle ini. Dan dengan adanya full control ini, kamu bisa menghasilkan kopi yang lebih persisi, lebih konsisten, dan lebih well balanced. Ibaratnya kamu nggak under extract dan juga nggak over extract, nggak terlalu asam dan nggak terlalu pahit. Ibaratnya tengah-tengah, just the nice and sweet spot yang kamu inginkan dari hasil gorengan kopi kamu. Tapi itu juga ditentukan dari kopi yang kamu pakai juga gimana, dan juga roastingnya, dan segala hal itu sebenarnya memberikan efek terhadap seduhan di kopi kamu.
Dan untuk kettle-nya juga kamu bisa menggunakan kettle yang elektrik, non elektrik bisa kamu lakukan. Pastinya elektrik ini lebih mahal dong daripada yang non elektrik, karena kenapa? Ada fitur-fitur khusus yang bisa didapatkan di elektrik yang nggak ada di kettle yang non elektrik. Itu aja review kettle aku kali ini. Gimana, kamu lebih prefer yang non elektrik atau yang elektrik? Silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa untuk follow Instagram Hot and Coffee buat kamu yang belum follow sosial medianya, dan buat kamu yang belum subscribe YouTube channel Hot and Coffee, subscribe aja sekarang. Comment, share, like, and subscribe. Oke, kita jumpa lagi di review-review berikutnya. Salam kopi, bye. Hot and Coffee, ngopi dalam sekali klik.